Sugeng dalu Mbak Endil. Sugeng dalu Mbak. Nggih, niki wonten pertanyaan Mbak nggih. Saking kula ingkang kepingin mangertos kalian pertanyaan perwakilan saking rencang-rencang sedaya. Kita akan membicarakan terkait dengan ilmu pengasihan lagi, Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, misalkan orang itu dari nol, Pak. Ingin belajar ilmu pengasihan, apakah hanya cukup satu rapalan atau sak lambahan mawon, atau perlu beberapa kali? Nggih. Kasunipun ilmu niku tiada batas. Terus semakin banyak ilmunya, semakin kuat. Ibaratnya saya suwilek nabung teng bank, hasil duit saya akeh. Nggih. Tegese pemosir belajar pengasihan iki mboten namung sak lanjaran, mboten namung sak amalan, misalkan berpuluh-puluh amalan. Karena setiap mantra, setiap doa itu kan kualitasnya juga berbeda. Lajeng sepur bagi so golek guru sing motife beda, misalkan guru Jawa, kemudian guru secara Islamiyah, terus ini dicampur mungkin untuk memperkuatkan kekuatan-kekuatan yang ada di kolbu kita itu Mbak. Jadi semakin banyak amalan, semakin banyak laku, semakin banyak doa-doa, itu tentu berbeda kalau hanya satu lanjaran Mbak. Lajeng ngeten Mbah, ilmu pengasihan menawi sampun nglakoni Mbah nggih. Niku lek dicakne mesti mboten kados gurune ngoten lho. Jadi misalkan kemandiannya atau kemanjurannya itu berbeda dengan gurunya sendiri, pasti lebih unggul gurunya. Padahal kita sudah melakukannya dengan baik, syarat-syarat misalkan puasa sekian hari itu sudah kita lakukan dengan lancar, tapi tetap saja ketika ditindakne mboten kados gurune niku pripun? Sebabnya rata-rata tiang beguru niku mboten ngerti tujuan ke depannya. Tapi yang berguru menawi sampean berguru sak lanjaran, misalkan pengasihan berdoa Nabi Yusuf, misalkan itu dipakai kok tidak manjur, berarti kurang kualitasnya, kurang doane, kurang mobilite. Terus itu kita dirangkapi dengan pirang-pirang jalur Mbak, sehingga rata-rata guru niku lek njaga ngilmune kan direwangi melek poso senajan to ora guru jipuk ngilmune, lek wis duwe ngilmune tetep dipagari karo berpuasa, terus kemudian tirakatan melek, kemudian berbuat baik pada setiap orang, terus kemudian melakukan tingkah pakarti berbudi luhur, kemudian apa yang diucapkan itu yang ada di dalam hati. Jadi dikulinane lek abang-abang lek ijo ya ijo, jangan sampai menipu dirinya sendiri apalagi menipu orang. Semakin perilakunya baik, dharmanya baik, ilmunya juga ikut bersinar Mbak, itu permasalahannya. Misalkan dilakukan untuk dirinya sendiri itu manjur dan hampir tidak pernah gagal, apakah itu bisa digunakan untuk membantu orang lain? Ya rata-rata tiang padas pengasihan kan untuk pribadi, untuk dirinya sendiri. Adapun untuk menolong orang itu kan bukan merupakan kewajiban atau bukan merupakan tuntunan ajaran atau perintah. Di pengasihan itu untuk dirinya sendiri, namun berhubung ada kata-kata, ada unen-unen, ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat. Tegese lek wis awake dhewe iso njur dikembangne tata cara tulung karo tiyang ngoten niku. Napa diajarkan oleh tiyang, napa nulungi tiyang. Nah, yang tiyang mempelajari ilmu niku hampir rata-rata untuk dirinya sendiri. Apabila untuk menolong orang juga nggak apa-apa, yang penting dengan tujuan yang baik, misalkan merukunkan orang bercerai, merukunkan orang yang bertengkar, kemudian memberikan tata cara agar orang yang sulit mencari jodoh bisa mendapatkan jodoh. Karena orang itu kalau misalkan umur 25 tidak dapat, 30 tidak dapat, 40 tidak dapat, 70 tahun tidak dapat, itu mereka harus diberitahu bahwa doa-doa memohon jodoh itu memang ada Mbak. Terus enten tiang ingkang betahaken pitulungan supados tiang-tiang niku saged asal jodoh nggih kudu ditulungi ngoten lek gadah niku Mbak, ditulungi ngoten. Terus untuk menolong orang itu biasanya harus powernya tinggi Mbak. Sehingga kalau powernya misalkan hanya belajar 2 lanjaran, 2 mantra atau 2 doa ngoten niku nggih kirang rasa. Jadi lek sinau misalkan 40 30 lanjaran, apa selawe lanjaran baru bisa untuk menolong orang. Terus kemudian nek orang ngono nglakoni ilmu pengasihan sing misalkan
nalika goleke nggih kelas andal. Misalkan kula nate dipun paringi kalih salah satu ulama namalaken pengasihan niku selama 41 hari itu sholatnya tidak boleh lowong, yang pertama. Yang kedua, selama 41 hari itu hanya diperbolehkan wiritan sholat mangan. Jadi mangan itu bebas buatan poso, Mbak. Di misalkan sholat maghrib, terus kemudian sampai isya, setelah isya kan dulu, Mbak. Makan dulu, setelah makan nanti ditancapkan lagi sampai subuh. Kemudian subuh, terus kemudian kita subuhan, setelah subuhan ditancapkan lagi sampai. Tidurnya pripun, Mbak? Apanya? Tilemipun. Ya tilemnya lali. Jadi ya boleh duduk walaupun setengah hari atau 4 jam atau 2 jam, kalau tidurnya lupa diperbolehkan. Tapi yang penting nggak boleh diniati saya mau tidur. Ya, nggak boleh diniati saya tidur, nggak boleh. Misalkan duduk wiritan sampai 6 jam atau 4 jam juga boleh. Jadi 41 itu diniati tidak tidur. Tapi apabila tidur juga tidak masalah. Hingga tidak berpuasa, cuma itu menekankan kepada wiritan. Jadi dari maghrib, isya, subuh, luhur, asar terputar, di celah-celahnya dipakai untuk wiritan, celah-celahnya dipakai untuk wudhu, celah-celahnya dipakai untuk sholat, celah-celahnya dipakai untuk misalkan makan. Sehingga makannya biasa, yang penting selama 41 hari itu tidak boleh keluar rumah, Mbak, tidak menerima tamu, dan diusahakan tidak banyak bicara. Setelah misalkan makan ya langsung masuk ke musola atau ke ruangan khusus, jadi untuk meneruskan lagi wiritan tadi. Jadi dari wiritan maghrib sampai isya diteruskan lagi, isya sampai subuh, terus pada wiritan teruskan lagi dari subuh sampai luhur sampai asar, terus hanya wiritan terus. Wiritan terus menerus dengan membaca amalan yang diberikan oleh guru selama 41 itu sudah penuh, Mbak. Energinya sudah penuh. Sehingga itu satu jurusan yang berasal dari ajaran agama, maksudnya diberikan dari salah satu tokoh yaitu orang-orang alim. Ini juga pernah saya lewati itu. Dan kita juga ingin tahu dengan pengasihan yang motif-motifnya yaitu dari Jawa kuno kita pelajari, kemudian kita pelajari lagi dari Islam yang campur dengan Jawa seperti ajaran Sunan Kalijogo, itu juga saya pelajari. Banyaknya motif-motif yang berbeda, banyak amalan-amalan yang berbeda, itu justru malah mendukung kepada kekuatan kita. Setelah kita sudah memiliki banyak sekali doa, banyak sekali mantra, banyak sekali amalan, itu semakin kita berhati-hati dalam pola berbicara, berhati-hati dalam kita menerapkan. Misalkan kita punya amalan yang andal, itu tidak boleh dipergunakan semena-mena. Misalkan kita jaga ya, masih lajang loh. Masih lajang, terus akhirnya bedak wong ayu dikenekne, bedak wong ayu dikenekne, bedak wong ayu dikenekne, nganti ngerentengi bocah wedok sak pirang-pirang, dipamerne karo kancane, dipamerne karo masyarakat, ben dianggap pinter pengasihan. Itu tidak boleh. Lama-lama nanti ilmunya akan luntur juga dan mereka akan kena masalah yang besar. Hingga tidak boleh. Jadi ilmu pengasihan itu bukan merupakan ilmu kebanggaan, bukan. Itu hanya ilmu-ilmu yang dipakai untuk mencapai kesuksesan agar kita itu diparingi welas asih sak podo padane menungso. Jadi ilmu pengasihan itu tujuannya orang yang ngenekni cawe itu, orang yang ngenekni wong lanang supaya diwelas lan asih marang sak kanca rewange. Pamane iki kerja wonten pabrik binti tresnani kalih mandore, kalau mengke serap kalih koncone binti tresnani karo kancane. Jadi lek penggada pengasihan itu mau petong sak petong milih duwe apa pinjam uang apapun bentuknya itu dipermudah. Misalkan milih mobil, milih motor, tapi nggak angel. Kan cahayanya cahaya welas asih, Mbak. Jadi diwelasi, dimesahne ya diasihi gitu loh. Pada dasarnya untuk agar kita itu disayangi orang. Tapi terus kemudian kadang-kala di masyarakat dipergunakan untuk menggait lawan jenis. Itu bukan perintah dari ilmunya, Mbak, itu, Mbak. Tapi juga banyak yang melakukan seperti itu. Sehingga apabila kita mempelajari ilmu sing kathah bentuknya, kathah motifnya yang berbeda-beda, kita akhirnya memiliki power, energi yang dahsyat. Kemudian kalau energinya dahsyat, tentu kita bisa untuk menolong orang. Misalkan kita membutuhkan satu hari misalkan minum 1 botol aqua. Satu botol aqua kan untuk diri kita sendiri, Mbak. Kita akan memberikan air kepada orang lain kan nggak bisa. Jatah kita hanya 1 liter aqua. Kita tidak bisa memberikan orang.